بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan baik, ada 3 tema yang akan kita sikapi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tamimah dalam Islam. Yang kedua, menata rumah tangga surgawi. Dan yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan surga. Masya Allah, bagus-bagus temanya ya. Jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Dan baik, sebelum Ali berbicara lebih jauh lagi, Ali ingin mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar aja ya dulu ya. Dan baik, Ali ingin sapa yang sudah ada di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah, bidadari sorga semuanya nih, amin ya rabbal alamin. Dari majelis taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Al-Qaumah Subang. Subang, Masya Allah. Berapa jam itu? 4 jam ada perjalanan ya? Mudah-mudahan perjalanan kemarinnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Ibu ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, yang insya Allah kita akan membahas tentang tamimah dalam Islam, yang akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayit. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi takhallasana bittauhid wal iman wa ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa wa'adana bil jannah liman ittaqa wattaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dirahmati Allah,
hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita hadir masih membawa iman dan Islam. Betul? Kita hidup masih dibekali takwa dan keikhlasan. Betul? Maka mari kita syukuri. Sebab keimanan, keikhlasan, ketakwaan adalah harta yang sangat berharga yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Kalau ada orang ingin menukar diri kita dengan jabatan, dengan harta yang banyak, dengan suami yang ganteng, dengan istri yang cantik, tetapi harus mengorbankan keimanan. Kira-kira ibu-ibu, para pemirsa mau apa enggak? Mau apa enggak? Tegas harus dijawab tidak mau. Nah, oleh karena itu pastikan dalam setiap hembusan nafas kita jangan ada potensi syirik yang menyeruak ke dalam diri kita. Apa itu potensi-potensi syirik yang mungkin akan menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang tadi dibacakan oleh qori kita dengan sangat indah dan merdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang menduakan Allah. Orang-orang yang percaya ada kekuatan lain selain Allah. Tegas dalam surat An-Nisa ini Allah sangat mengecam orang-orang yang mempercayai ada kekuatan sebesar apapun atau sekecil apapun selain Allah. Kenapa? Karena Allah itu dengan keindahannya, dengan jamalnya tidak ingin diduakan. Sebagaimana ibu-ibu ingin gak diduakan oleh suami-suaminya? Jawab yang keras. Kalau gak jawab nanti pulang suaminya sama yang lain. Na'udzubillahi min. Ibu saja tidak mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kenikmatan tiada terkira setiap saat kepada kita, walaupun kadang kita masih sering bermaksiat. Betul apa enggak? Allah tidak ingin ada satu kekuatan pun diyakini oleh hambanya memiliki pengaruh. Oleh karena itu hati-hati dengan tawaran orang-orang yang datang ke rumah kita. Bu, saya punya jimat. Kalau ibu pegang jimat ini jualannya laris. Percaya enggak? Bu, ibu ngantuk? Percaya enggak? Enggak boleh percaya. Karena tidak ada kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita kecuali semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tema kita hari ini. Tamimah. Apa? Tamimah. Ulangi. Tamimah, bukan namimah. Yang pertama itu namimah yang sering kita dengar. Adu domba. Tapi tema kali ini bukan namimah tapi tamimah. Dalam bahasa Arab tamimah itu maknanya jimat. Maknanya sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan. Kalau orang bawa sesuatu itu seolah-olah dia sudah memiliki nasibnya sendiri. Paham ya Bu? Tamimah adalah bentuk dari sesuatu yang sangat berbahaya atas keimanan kita. Kalau tidak kita sikapi dengan hati-hati. Maka
dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allaqa, barang siapa yang bergantung dengan apa? Bitamimati, dengan jimat, dengan sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan. Fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan efek apa-apa kepada orang-orang yang demikian." Lalu kalau kita dapati orang-orang yang memiliki jimat tapi ternyata memang ampuh, ternyata memang kuat, ternyata memang hebat, bagaimana cara kita memahaminya? Ibu, pernah nggak lihat orang jualan soto, jualan pecel, laris, sementara tetangganya sama sekali nggak ada yang beli? Pernah lihat nggak? Para pemirsa iNews dimanapun berada pasti juga pernah mendengar atau menyaksikan toko-toko yang laris, kemudian sebelahnya sepi. Betul apa enggak? Ketika kita lihat mereka ternyata juga enggak sholat. Ternyata tidak beriman kepada Allah. Tidak bertakwa. Kenapa laris? Akhirnya ada teman kita nanya, gimana sih caranya tokonya kok laris? Dia bilang, saya punya jimat. Terus nyari jimatnya di mana? Ke sana, di atas Gunung Lawu. Ada Mbak Gembel. Ada Mbak siapa? Gembel. Akhirnya orang yang punya toko, yang tokonya sepi, kalau tidak punya iman, berangkat apa enggak ke Gunung Lawu? Berangkat apa enggak? Berangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena ancaman keimanannya sudah di depan mata. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Jangan sampai percaya siapapun yang datang mau pakai surban, mau pakai jubah, mau jenggotnya sepanjang kaki. Kalau dia menawarkan sesuatu yang akhirnya membuat keimanan kita goyah bahwa ada kekuatan lain selain Allah, jangan pernah diterima. Kenapa? Karena kalau sekali saja kita percaya, iman kita akan dicopot oleh Allah dan kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik. Itu ada dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang percaya dengan tamimah, maka dia adalah syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang-orang yang memegang tamimah? Apakah itu cincin? Ada enggak yang punya cincin lalu kemudian dia merasa dengan cincinnya enggak makan bacok? Tahu enggak makan bacok? Biasanya makan itu kan bakso. Nah, ini bacok enggak dimakan. Ya. Akhirnya dia petentang ke sana kemari karena merasa disabet dengan senjata tajam pun tidak akan berpengaruh. Banyak enggak Bu yang begini? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia percaya bahwa cincinnya yang memberi kekuatan, maka dia sudah tergelincir ke dalam kemusyrikan. Hati-hati kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa iNews dimanapun berada yang punya teman, sahabat yang meyakini bahwa ada barang-barang tertentu, hal-hal tertentu yang bisa menjadikan keselamatan untuk dirinya. Hal-hal tertentu yang bisa membuat kesuksesan bagi dirinya. Jauhi orang-orang ini sebelum Bapak Ibu sekalian terpengaruh. Karena apa? Resikonya, taruhannya adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jelas ya? Nah, kalau orang itu memiliki jimat tapi masih rajin sholat, bagaimana Pak Kiai? Hati-hati. Orang yang betul-betul memahami Islam akan tahu persis bahwa tidak boleh dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Betul apa enggak? Tidak boleh dicampur adukkan antara yang benar dan yang salah.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jelas firman Allah. Nah, kalau orang masih rajin sholat, bahkan rajin wiritan, tapi masih percaya dengan yang namanya tamimah atau jimat-jimat, mari kita ajak dia untuk merenungkan firman Allah yang sering kita baca, yaitu ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bacakan ayat kursi, karena mungkin orang-orang yang masih beribadah tapi percaya jimat, tidak percaya kepada Allah, tapi jimat yang memiliki kekuatan, dia sedang digandoli setan. Hati-hati. Kenapa? Karena setan itu sangat gampang menggelincirkan kita. Nah, bagaimana agar kita terlepas dari gandolan setan? Gantungkan diri kita kepada Allah. Salah satunya dengan banyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Kalau nggak bisa membaca semua ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, minimal paling tidak setiap hari jangan lupa membaca ayat kursi. Karena kalau ayat kursi dibacakan, jangankan setan yang nggak nampak, yang nampak saja bakal kabur. Jelas apa jelas? Siap apa siap? Siap apa? Laksanakan. Siap apa? Kerjakan. Dan siap apa? Dibaca setiap hari. Itulah cara Islam meminta pertolongan kepada Allah. Bukan dengan cara meyakini jimat-jimat atau raja-raja yang kita kalungkan maupun yang kita tempel di tangan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam godaan kesyirikan, godaan kemurtadan, dan godaan kemunafikan serta kemaksiatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, Masya Allah ya. Aduh, jangan sampai ya di hati ini terbesit kita sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan hati kita terhindar dari sifat syirik. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, menata rumah tangga surgawi. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Azmi Alfi Syahr. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Menata rumah tangga surgawi. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Hilman Fauzi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah, dan juga bunda-bunda yang hadir di masjid siang hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang di masjid, yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah sakinah mawaddah rahmahkan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Siang ini kita akan membahas tema yang menarik. Judulnya adalah membangun rumah tangga surgawi. Ibu yang di sini udah pada nikah apa belum? Sudah? Ada yang belum? Yang mana orangnya? Udah insya Allah. Mudah-mudahan yang sudah nikah Allah rukunkan rumah tangganya. Yang belum pada nikah Allah hadirkan jodohnya. Amin ya robbal. Bicara tentang rumah tangga, ayah bunda yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa yang pertama? Ibadah yang paling lama. Setiap detik-detak kebersamaan kita di rumah tangga kita adalah ibadah. Ya. Ibu ngeliatin suami ibadah atau bukan? Ibadah. Ibu melayani suami ibadah apa bukan? Ibadah. Seorang suami yang mencari nafkah bagi rumah tangganya ibadah atau bukan? Ibadah. Setiap kebersamaan di rumah tangga bernilai ibadah. Maka kita tidak ingin sia-siakan kebersamaan kita di rumah tangga kecuali untuk memetik pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga lama. Coba saya mau tanya, di rumah tangga ada ujian apa enggak? Ada masalah apa enggak? Di sini ada yang punya masalah di rumah tangganya? Yang mana orangnya? Ahilman, rumah tangga itu sekolah yang paling lama berarti ada ujian, iya. Makanya mohon maaf, wajarlah, betul enggak? 2 orang yang beda kepalanya, beda isinya, beda latar belakangnya, disatuin di rumah yang sama, pasti ada kemungkinan masalah datang. Betul apa enggak? Jadi kalau ada masalah biasa aja. Kalau bahasa anak muda sekarang, biasalah
Apa jawabannya? Biasalah. Kalau ada masalah, ada ujian ya biasa. Karena rumah tangga itu disitulah seninya. Disitulah pelajarannya. Ada hikmah di balik masalah, ada pelajaran di balik ujian. Yang ketiga, rumah tangga itu adalah satu keadaan yang menyatukan dua keadaan yang paling besar. Ya, rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Kalau udah rumah tangga nggak ada bahasa ini gua itu lu, nggak bisa. Pas udah rumah tangga bicaranya apa? Kita. Ya, nggak ada bahasa itu ibu kamu, ini ibu saya, nggak ada. Setelah rumah tangga kalimatnya diganti dari aku jadi kita. Ibu kita, ayah kita, paman kita. Betul apa betul? Itu rumah tangga. Maka yang namanya rumah tangga itu, ayah bunda sayang yang dirahmati Allah, butuh ilmu. Butuh apa? Butuh ilmu. Kalau nggak punya ilmu, tersesat nanti dalam perjalanannya. Maka sekarang apa visi rumah tangga kita? Jelas. Kita bukan hanya ingin bersama di dunia saja, tapi bagaimana kelak kita berkumpul di surga. Betul apa betul? Coba yang hadir di sini. Ibu pengen gak kumpul lagi sama keluarga di surga? Kumpul sama suami kita di surga pengen? Sama anak kita pengen? Sama orang tua kita pengen? Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada satu surga yang Allah siapkan surga itu untuk sekeluarga. Apa nama surganya Ustadz? Jannatu Adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalamnya. Siapa? Waman solaha, dan orang-orang soleh. Min abaihim, dari orang tuanya. Wa azwazihim, dari pasangannya. Wa zurriyatihim, dan anak-anaknya. Jadi nanti ada satu surga, namanya surga Aden. Akan ngumpul di sana, ada orang tuanya, ada pasangannya, ada anak-anaknya. Mau apa enggak? Pengen apa enggak? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Ahilman ingin sekali. Iya, apa syaratnya? Mohon maaf, syaratnya adalah waman solaha, orang yang orang tua yang soleh, pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh. Maka nanti dia akan berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya, apa tipsnya? Apa ciri-cirinya atau bagaimana caranya agar kita bisa sehidup sesurga? Di dunia bareng sama suami kita, sama istri kita, nanti di surga kumpul lagi. Mau apa enggak? Pengen? Ada 3 caranya. Ada berapa? 3 aja. 1, tanamkan iman di hati keluarga kita. Iman itu fondasi yang paling utama di rumah tangga yang bisa mengantarkan rumah tangga nanti sehidup sesurga. Apa itu iman, Ahilman? Iman itu kan meyakini Allah, mengucapkan lisannya tentang kebesaran Allah, kemudian dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam hidupnya. Karena mohon maaf, kalau kita bicara dalam keterangan kan ada beberapa tipe rumah tangga, ya enggak? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya enggak solehah. Ada enggak? Keluarga siapa itu? Keluarga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya kurang soleh. Istrinya maksudnya. Ya, ada yang suaminya enggak soleh, tapi istrinya solehah. Siapa? Fir'aun. Punya istri Asiyah binti Mazahim. Solehah. Fir'aunnya tidak. Asiyahnya solehah. Ada keluarga yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha. Keluarga siapa? Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Suami tidak soleh, istrinya tidak soleha. Tapi ada yang suaminya soleh, istrinya soleha. Keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri-istrinya soleh, soleha. Iman. Maka iman menjadi kunci utama di keluarga kita agar sehidup sesurga. Maka pastikan nafasnya, lisannya, pikirannya di rumah tangga kita dihadirkan apa? Allah di dalamnya. Jadi rumah tangga itu bukan hanya sekedar aku mencintaimu karena kamu cantik, karena kamu
tampan, mohon maaf. Cantik tampan ada expirednya, betul nggak? Ada nggak expirednya? Ada. Hari ini kenceng, besok lusa kendor. Hari ini tegak, besok lusa. Cinta karena fisik, fisik ada batasnya, ada waktunya. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena jabatan, jabatan ada selesainya. Tapi cinta karena Allah, karena iman kepada Allah, itu yang akan menguatkan cinta di rumah tangga kita. Katakan ke suami kita, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Dan suami pun bilang kepada istrinya, ana uhibbuki fillah. Aku mencintaimu wahai istriku karena Allah. Bukan karena engkau cantik aku cinta, tapi karena aku cinta engkau jadi cantik. Iman menjadi sumber pertama yang harus dikuatkan. Yang kedua apa? Amal soleh, ibadah. Jadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah, jadi pahala. Jangan ngeluh di rumah tangga karena besar pahalanya. Coba, jadi istri capek nggak? Capek. Capek aja, capek banget. Jadi ibu capek nggak? Wajar, pahalanya surga. Apa pahalanya? Surga. Kalau ringan kira-kira pahalanya apa? Kipas angin. Kulkas 1 pintu. Terus apa lagi? Payung cantik. Jadi istri, jadi ibu, apalagi istri soleha. Capek Ustadz. Iya, karena pahalanya surga. Maka perhatikan apa kata Nabi. Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Ustadz, gampang diucapin, iya. Tapi susah dilaksanakan, betul? Karena pahalanya apa? Kalau ringan pahalanya apa? Jadi rumah tangga itu ladang ibadah, ladang amal soleh. Allahu Akbar. Dan itu akan bisa kita hadirkan kalau kita pengen rumah tangga kita sehidup sesurga. Yang ketiga, apa ya Ustadz? Jadikan rumah tangga menghadirkan akhlak yang baik di dalamnya. Cintai suami kita dengan penuh kasih sayang. Sayangi istri kita dengan penuh cinta kasih. Duhai para suami, siapapun di antara kita yang ingin dimuliakan hidupnya, sederhana. Sayangi, muliakan istri kita. Duhai para istri, belajarlah menerima apa yang suami kita berikan. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jangan mencintai pasangan kita karena ada apanya. Tapi harus cintai karena apa adanya. Kalau kita cinta pas lagi dia ada biasa aja. Pas lagi kaya biasa aja. Tapi kalau kita bisa mencintai dia saat kekurangan. Saat gak punya apa-apa. Baru itu cinta terbaik. Maka mohon maaf ya. Rumah tangga yang baik itu merangkul bukan memukul. Rumah tangga yang baik itu mengajak bukan mengejek. Rumah tangga yang baik itu mencintai bukan menyakiti. Rumah tangga yang baik itu merekatkan bukan meretakan. Rumah tangga yang baik bukan hanya bersama di dunia. Tapi bagaimana bersama sampai kemana? Sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ada doa yang dibacakan oleh qori kita. Dalam Quran Allah sebutkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang baik itu menuntun bukan menuntut. Banyak di antara kita yang nuntut tapi gak pernah nuntun. Padahal boleh jadi masing-masing pasti punya kelemahan. Betul apa enggak? Sebagai istri punya kelemahan, sebagai suami punya kelemahan. Justru kita dipersatukan untuk saling menyempurnakan kelemahan itu. Betul? Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangannya, tutupi aibnya. Kalau ada kelebihan, syukuri kelebihan itu. Karena itu adalah nikmat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita, ayah bunda, pemirsa, jamaah yang dirahmati Allah. Bukan hanya bersama di dunia,
tapi insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nikmat banget ya. Ini benar-benar ya, mudah-mudahan kita bisa hidup di dunia bersama-sama dan di surga juga barengan. Ada yang di surga mau ganti laki atau bini? Masya Allah, udah bosan di surga. Di dunia mau cari yang lain aja. Masya Allah ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan surga. Masya Allah, kita masih ngomong masa surga ya. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Usep. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya. Rasulullah juga memiliki sifat jais yang menunjukkan ciri kepribadiannya selayak manusia pada umumnya, seperti makan, minum, mandi, dan kebiasaan lainnya. Tetapi tahukah pemirsa, warna kesukaan beliau ternyata bukan warna hijau saja. Berikut ini adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang mengenal warna-warna kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, warna putih. Warna putih merupakan warna favorit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang diceritakan Ibnu Abbas, Rasulullah menyarankan pakaian berwarna putih. Rasulullah bersabda, "Kenakanlah pakaian berwarna putih. Sesungguhnya putih itu warna terbaik bagimu. Bungkuslah mayatmu juga dengan kain berwarna putih." Imam Nawawi dalam Riyadus Sholihin menjelaskan, memakai pakaian berwarna putih disunahkan karena Rasulullah telah menilainya sebagai warna paling bersih dan bercahaya. Di urutan kedua yaitu warna hijau. Selain warna putih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai warna hijau. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tanbih Al-Akbar menjelaskan, pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau karena hijau lebih utama. Warna hijau lebih baik daripada warna lainnya sesudah putih. Selain itu di dalam Faidul Qadir, Al-Munawi menyebutkan bahwa alasan disukainya warna hijau karena rona tersebut merupakan bagian dari penanda surga. Dan berdasarkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga memaparkan bahwa di antara sarung, selendang, gamis, jubah atau lainnya yang dimiliki Rasulullah begitu menggemari yang berwarna hijau. Meskipun pakaian yang berwarna putih tetap menjadi busana yang paling banyak dipunyai Nabi. Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai warna-warna kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa meneladani sunnah Rasulullah karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih, Masya Allah nih ya. Golongan manusia yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dirindukan oleh surga ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Usep. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sehat semua ibu? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah, makin ganteng aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tema kali ini tentang orang-orang yang dirindukan surga. Bu, mau masuk surga? Benar. Mau duluan mau belakangan? Duluan? Mau masuk surga? Mau duluan mau belakangan? Entar-entar aja. Aduh, entar-entar aja. Ini luar biasa. Surga itu adalah tempat yang tinggi. Di mana surga adalah tempat semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dulu manusia itu sudah di surga. Siapa? Nabiullah Adam alaihis salam. Tapi atas skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, jatuh ke bumi. Surga ini adalah apa? Tempat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata diam-diam surga juga punya kerinduan. Surga rindu. Rindu sama siapa? Rindu sama golongan orang yang memiliki ciri 4. Yang memiliki ciri 4. Ini sejalan apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqatun. Surga itu punya rasa rindu. Punya rasa kangen. Kepada siapa? Kepada 4 orang. 4 golongan orang. 1, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama orang-orang yang dirindukan surga memiliki kebiasaan, memiliki karakter talil Quran. Apa katanya? Tali rapia. Talil Quran, tali rapia. Talil Quran yang senantiasa apa? Mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran. Bu, sering baca Quran. Berapa juz sekali baca? 5 juz. Wow. Lima juz. 1 juz itu rata-rata orang yang sudah terbiasa baca Quran seperti Bang Ali. 1 juz itu yang bacaan sudah cepat, lancar, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kalau ibu-ibu lancar banget, 30 menit kali 5, 2,5 jam. Luar biasa. Bu, baca Qurannya bu, mohon maaf, beda-beda. Ada yang baca Quran kayak orang gak semangat. Alhamdulillah. Al-Quran ini kan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat hambanya yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah. Ya bu. Ketika membaca surat cinta, beda dong. Bacanya harus beda. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu gak baca Qurannya? Kang Usep diajarin ini sama Bang Ali. Baca Quran jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gak semangat. Semangat dong. Harus semangat. Yasin. Allah doang kita tadi. Kirain mau ngikutin. Orang yang senantiasa meluangkan waktu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada kerinduan. Kerinduan untuk apa? Bisa berjumpa dengan yang zat yang memberikan surat cinta ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang kalau sudah terbiasa baca Quran, ngedengar orang baca Quran. Aduh, hatinya meleleh.
Ibu suka meleleh hatinya, Bu. Kalau lagi ngapain? Update status. Oh, update status. Allahu Akbar. Baca Al-Quran. Mengisi waktu-waktu luang dan membaca Al-Quran. Ini surga rindu sama orang-orang seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan itu adalah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh. Satu. Yang kedua. Orang-orang yang dirindukan Quran, dirindukan surga adalah apa? Setelah membiasakan diri membaca Al-Quran, dia apa? Punya karakter menjaga lisan. Lisannya dijaga. Dijaga supaya apa? Supaya lisannya tidak mengeluarkan bahasa atau kata-kata yang kotor. Lisannya dijaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Lisannya bersih dari menghujat orang lain. Lisannya bersih dari nyindir orang lain. Kayaknya kayak ibu-ibu di sini. Selalu keluar kata-kata yang indah. Selalu keluar kata-kata yang menyejukkan. Insya Allah. Bu, jaga lisan. Jaga lisan. Manfaatkan lisan itu untuk apa? Memberikan kedamaian kepada orang lain. Memberikan kesejukan kepada orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang senantiasa menjaga lisannya. Enak. Apa kabar? Ya Allah, kelihatan makin ganteng aja, makin cantik aja. Datang. Mana lu? Buset, makin demak aja lu muka lu. Allah Akbar. Iya benar. Bu, siap Bu. Ngerutinin baca Quran. Terus apa? Menjaga lisan. Kenapa? Islam itu bahkan mengkategorikan orang akan selamat dalam kehidupannya adalah orang yang sanggup menjaga lisannya. Insya Allah. Yang ketiga orang-orang yang dirindukan surga adalah apa? Orang-orang yang tangannya senantiasa itu namanya orang tipe bersyukur. Bu, syukur apa Bu? Terima kasih. Bener nggak? Ibu dikasih sama suami. Terima kasih. Bener? Terima kasih. Nggak ada, terima simpan. Artinya apa? Ini sebenarnya sesempurnanya syukur kata Imam Al-Ghazali. Sesempurnanya apa? Orang yang pandai berterima kasih. Selalu meletakkan tangan di atas. Setelah dapat nikmat buru-buru Ini seru nih kalau dibahas panjang nih, seru banget. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang apa? Orang-orang yang betul-betul menjaga kualitas puasa di bulan Ramadan. Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Enak ya Bu? Enak. Enak Bu? Di rumah begitu ya? Jangan pakai gini-gini, jangan. Sekarang lagi musim gini-gini. Di dapur gini-gini. Iya, mau berangkat kerja gini-gini. Di pengajian gini-gini. Ibu ya, dah. Banyak meluangkan waktu untuk apa? Membaca Quran. Terus kemudian apa? Menjaga lisan. Kemudian apa? Senantiasa gemar memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Yang terakhir apa? Menjaga kualitas puasa di bulan Ramadan. Ini yang dua terakhir nih. Wah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bisa jumpa lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Insya Allah. Guru, kalau misalnya baru satu dari yang 4, udah dirinduin belum ya? Oh gitu? Misalnya kita baru bisanya baca Quran aja di rumah. Tapi yang lainnya masih berantakan gitu. Bisa dirinduin gak sih sama surga?
Oh gitu, pasti. Pasti insya Allah ya. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Amin, taala. benar, Iya Bu, benar. berbaik sangka sama Allah. Apa? Baca Quran. Baca Quran itu orang yang terbata-bata, pahalanya malah double. Pahala baca Qurannya dan pahala dia semangat terus walaupun terbata-bata. Itu luar biasa. Hebat. Benar. Baca Quran itu apa? Dibalasnya satu huruf, bukan 10. per satu kalimat, apalagi per surat, tapi per satu huruf. Masya Allah, terima kasih guru. Sama-sama. Nanti kita juga akan ngaji bareng guru kita Ustadz Munawir Ngacir nih. Baik, terima kasih guru ilmunya. Waduh bahagia banget ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh sorga. Jauh-jauhin dirindukan neraka. Misalnya ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Namun sebelumnya Ali ingin menghimbau buat teman-teman semuanya di rumah, jaga kesehatan ya, udah mulai musim hujan nih ya. Baik, insya Allah yang pertama ini mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, untuk menjawab pertanyaan dari media sosial. Ini pertanyaannya datangnya dari @Ragnum21. Makasih Ragnum ya. Pertanyaan beliau adalah, Kiai, saya punya teman yang sesama STM saya sering bawa jimat. Berarti STM-nya bawa jimat nih Masya Allah ya. Bentuknya potongan ayat Al-Quran yang dijadikan kalung. Tapi emang dia juga ngajar ngaji di rumahnya. Nah gimana nih Pak Kiai menyikapi ini? Gitu katanya, silakan guru. Baik, terima kasih pertanyaannya. Harusnya kalau anak STM ke sekolah itu bawanya buku atau alat-alat untuk benerin mesin. Betul apa enggak? Ini bawanya malah jimat. Buat apa? Buat tawuran. Nah oleh karena itu hati-hati. Orang-orang yang percaya dengan jimat biasanya perangainya itu sombong. Perangainya itu angkuh. Dan cepat marah. Mudah diprovokasi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Nah ini ibu-ibu, para pemirsa iNews dimanapun berada, hati-hati. Cek tasnya anak-anak di rumah. Kalau mau berangkat ke sekolah, dulu namanya STM, sekarang SMK. STM sudah tutup. Betul apa enggak? Ya, hati-hati. Kalau ada yang aneh-aneh tanya, misalnya di tasnya ada bundelan, isinya ada tanah, ada jarum, ada fotonya cewek misalnya. Nah hati-hati, jangan-jangan ini untuk nyebul. Misalnya. Hati-hati. Nah karena apa? Ajimat itu tidak hanya kaitannya dengan digdaya, dengan ampuh, dengan kuat. Tidak tembus ditembak, tidak makan dibacok. Tidak hanya itu. Ajimat itu juga bisa untuk menarik cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Jadi orang kalau bawa sesuatu kelihatannya ganteng aja terus. Pernah nggak lihat itu Bu? Nah kalau Akhin Al-Karim, saudara kita, Beb Ali ini walaupun nggak pakai jimat emang udah ganteng. Allahumma sholli Muhammad. Iya nggak? Allahumma sholli Muhammad. Nah kalau saya nggak pakai jimat, ganteng apa enggak? Ganteng banget guru. Lumayan. Lumayan. Nah kalau Ustadz Hilman di atas lumayan. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya punya jimat, tapi dia masih ngajar ngaji. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah kita harus lihat apakah dia bersikap sombong dalam kehidupannya atau tidak. Kalau dia bersikap sombong, berarti jimatnya ini akan menggelincirkan dia. Jangan didekati. Tapi kalau tidak, kita tanya, Pak, Bu, sampean ini ngajar ngaji. Tapi kenapa masih percaya jimat? Jawabannya, oh ini kan hanya untuk pegangan saja. Saya nggak percaya dia kok. Saya percaya pada Allah. Oh ya sudah, kalau dia punya keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa, tidak ada kekuatan selain Allah, tidak masalah. Karena itu mungkin semacam kenang-kenangan. Ya,
Sama kayak Bapak Ibu mendapat kenangan dari manapun, senang sekali. Tidak percaya kalau kenangan itu bisa mempengaruhi hidupnya, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau percaya bahwa itu yang mengubah kekuatan, bisa menjadikan lebih baik, bisa membahayakan, na'udzubillahi min dzalik. Maka yang terbaik adalah percayalah kepada Allah. Cara untuk kita percaya kepada Allah, jalan terbaiknya adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, terima kasih guru jawabannya, dan kita kasih kesempatan yuk sama yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Baik, Umi silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Selvi Syahrir dari Majelis Taklim At-Taubah, Subang. Mau bertanya Pak Kiai, ada tidak ciri-ciri orang yang memakai jimat? Dan bagaimana cara kita menghindari orang yang memakai jimat tersebut? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ciri-cirinya kelihatan ada jimatnya gitu ya. Silakan Kiai. Baik, ada nggak ciri-cirinya orang pakai jimat? Lihat tangannya, akiknya itu melebihi batas wajar atau normal. Nah, ada orang pakai akik, saya juga termasuk yang seneng. Tapi kebetulan hari ini nggak saya pakai. Kalau pakainya normal saja, indah, itu berarti untuk tazayyun, untuk hiasan. Rasulullah juga memakai cincin. Memakai cincin. Ya itu ada gambarnya, kalau ingin tahu lihat di YouTube. Ya. Tetapi orang yang pakai jimat yang aneh itu biasanya akiknya melebihi batas. Ada 5-5-nya dipakai semua misalnya. Ya. Kakeknya pun tidak kecil, nggak indah, tapi besar-besar. Yang satu warnanya kuning, satu warnanya hitam. Coba kalau Bapak Ibu ketemu orang model gini, tanyain, Pak ini akiknya apa? Ini untuk pelaris. Ini untuk penyejuk hati para perempuan. Biasanya begitu. Yang ini nggak makan, tembak. Yang ini biar istri kalau pulang nggak marah-marah. Katanya begitu. Nah, nggak usah didekatin lagi. Karena khawatir kalau lama-lama ibu kena sebul. Tiba-tiba cinta. Na'udzubillahi min. Sama, bapak-bapak juga demikian. Kalau lihat perempuan, pakainya cincinnya biasa saja, indah, normal. Tapi kalau sudah cincin dipakai semua, gelang dipakai semua, kalung dipakai semua. Sampai kalungnya nyampe sini. Taruh sini, taruh situ, hati-hati. Jangan-jangan salah satunya ada susuk kunde namanya. Ada apa? Susuk kunde. Na'udzubillahi min. Jangan dekat-dekat. Lama-lama bapak-bapak ketemu ibu itu ya dewes-dewes juga akhirnya. Istrinya ditinggal di rumah, anaknya terbengkelai. Maka yang terbaik dari kita, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, ayo kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita baca, yang bisa menjadi pagar kita, tameng kita, kekuatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca, yang menjadi pagar kita, husn kita, tameng kita dari berbagai macam mara bahaya, fitnah dan ujian hidup di akhir zaman. Salah satunya misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa iNews dimanapun berada, jangan lupa setiap hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jangan lupa. Karena itu hadisnya Rasulullah. Kalau ingin selamat, minta perlindungan kepada Allah, salah satunya membaca doa tadi. Atau membaca doa ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali paling tidak. Kalau enggak sempat sekali. Oh, saya masih bikin baca lagi Pak Kiai. Ada tadi ayat kursi. Baca. Tambahin lagi. Banyak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca itu potongan ayat laqad ja'akum, insyaallah akan menjadi wasilah perantara turunnya rahmat Allah, turunnya pertolongan Allah dan turunnya perlindungan terbaik dari
Allah. Bukan jimat, bukan ake, apalagi mau tongkat. Nah, hari ini banyak orang yang sudah mulai agak rabun. Kemana-mana bawa tongkat. Tapi bukan memang karena dia ingin dibantu karena tongkatnya, tapi biar keren. Atau biar ampuh karena jimatnya. Nah, na'udzubillahi min zalik. Baik, terima kasih guru keilmunya ya. Aduh, memang kita harus berhati-hati, tapi lebih baik kita berhati-hati akan diri kita sendiri ya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ya, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman Fauzi. Ini pertanyaan datangnya dari media sosial kita nih ya. @husnah_at. Baik, pertanyaan beliau, Ustadz, suami saya sering sekali mengajak keluarga dalam beribadah kepada Allah. Ngajak saya serta anak-anak menjadi hamba yang taat akan perintah Allah. Tapi anehnya emosinya selalu nggak bisa dikontrol. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya. Gus Said, mohon izin. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang dirahmati Allah. Gimana caranya ngadepin suami kita yang suka marah-marah gitu ya? Ibu di sini punya suami? Suka marah-marah apa enggak? Seneng enggak kalau punya suami yang suka marah-marah? Marah itu wajar ya. Yang tidak boleh marah-marah. Makanya ada lagunya ya. Anu jangan marah-marah. Bunda jangan marah-marah. Terus? Nanti lekas cepat tua. Jadi jangan marah-marah. Belajar untuk menahan amarah. Menahan untuk tidak meluapkan emosi. Gimana caranya bisa menahan marah? Setidaknya ada 5 hal mungkin yang bisa dilakukan. Pertama, kalau sedang marah baca ta'awudz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sungguh ada kalimat yang bisa melembutkan hatimu ketika marah, ketika engkau membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berpindah posisi. Kalau lagi kesel, lagi marah, pas lagi berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Maksudnya apa? Tidur. Nanti kalau udah tenang, marahnya akan hilang. Kalau masih marah gimana Ustadz? Kabur katanya. Yang ketiga, diam. Kadang ada satu keadaan yang tidak harus mengeluarkan kata-kata. Kalau lagi marah kita ngomong, yang keluar baik atau buruk? Buruk. Malah sesuatu yang gak pernah kebayang sama pikiran kita, jadi keluar. Hinaan, umpatan, cacian. Karena itu timbul karena kemarahan kita. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita, kalau sedang kesel, sedang marah, diam. Yang keempat, ambil air wudhu. Ya, marah itu dari setan. Setan itu dicipta dari api dan api akan padam dengan air. Maka ambil air wudhu. Sampai yang kelima, ingat nasihat tentang menahan marah. Salah satunya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Barang siapa yang bisa menahan marah, sedangkan dia bisa meluapkannya, maka dia nanti akan dipanggil di hari kiamat untuk memilih hadiah yang dia inginkan. Jadi luar biasa. Nah, kita juga jadi istri kudu pandai menahan diri kita untuk gak bikin marah suami kita. Iya enggak? Kadang-kadang kita gak bisa nyalain suami aja terus meneruskan. Ustadz, suami aku marah-marah banget sama aku teh. Tapi kita juga kudu evaluasi. Dan gak akan ada api kalau gak ada kalau nggak ada baranya, kalau nggak ada sumbernya. Tapi juga jadi suami kudu pandai menahan marah. Ingat ya, jangan marah-marah. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Belajarlah menahan marah agar dapat berkah, ambil hikmah, nanti ujungnya masuk ke dalam jannah. Masya Allah, amin. Kalau rumah tangga diisi dengan kelembutan, kasih sayang, maka rumah tangga itu akan dibangun dengan kebaikan dan kelapangan. Tapi kalau ibu, ayah, suami, istri di rumah
hanya diisi dengan kemarahan, maka jangan kaget. Ada anak kita, ada keluarga kita akan tumbuh dengan emosi, tumbuh dengan kemarahan. Kalau kita pengen punya anak-anak yang lemah lembut, belajarlah jadi orang tua yang lemah lembut. Minimal di rumah tangga kita tahan marah dan pandai memaafkan. Masya Allah, nikmat banget ya. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan yuk buat jamaah yang ada di masjid lagi nih. Siapa yang mau tanya? Baik Umi silahkan. Di dalam face shield ya ininya ya. Mikrofon, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tri Setianingsih dari Majelis Taklim At-Taubah Subang. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Hilman. Pak Ustadz, saya punya anak laki-laki dan dia sedang berkeluarga. Apakah tatanan rumah tangga surgawinya tidak lepas dari saya? Karena surganya anak laki-laki itu telapak kaki ibu kan masih Pak Ustadz, masih di ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi begini, tugas orang tua itu ya disebutkan di dalam Al-Quran kan salah satunya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Artinya kita sebagai orang tua masih punya kewajiban untuk mengarahkan, menuntun, membimbing anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Nah Ustadz, gimana kalau dia sudah menikah? Tentu porsinya yang harus kita pastikan. Kadang kita juga jadi orang tua jangan terlalu ikut campur dengan rumah tangga. Tapi pada bab yang fundamental, yang basic kudu diingetin. Sholat, hal-hal yang penting. Bukankah ayah bunda pernah mendengar bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW masih membangunkan tidur Fatimah dengan Ali ketika itu walaupun sudah berkeluarga. Karena itu merupakan bagian daripada tugas namanya orang tua. Tapi porsinya harus diperhatikan. Nah kita mah kadang-kadang sok kepo sama anak-anak kita teh. Sok pengen tahu bingit tentang keadaan anak-anak kita padahal sudah berumah tangga. Maka nanti ada bahasa silih asih, silih asuh, silih asah katanya. Kalau usia 0 sampai 5 itu asih. Nanti 6 sampai remaja asuh. Nanti kalau sudah dewasa apa? Asa. Mungkin kita kasih tahu, nah kalau rumah tangga tuh begini, begini. Silahkan. Itu jadi tugas kewajiban kita sebagai orang tua. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saat kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan keluarga kita, kita lupa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Makanya ini penting ya. Kalau kita punya anak, harus kita tahu siapa jodohnya. Karena dia yang akan mendampingi anak kita juga. Yang itu nanti akan menguatkan rumah tangganya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guruku jawabannya dan pemirsa di rumah. Sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Udah disiapin Al-Qurannya? Udah pastinya ya. Yuk ngaji yuk. Ayo. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Tongkleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, insya Allah mudah-mudahan selalu hidupnya barokah. Bisa beli sawah,
bisa beli kontrakan rumah, bisa ke Mekah, pulang-pulang insya Allah dilamar Pak Lurah. Matinya husnul Fatimah, amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal Alamin. Bo. Baik. Ini yang apa lucu apa yang serius? Yang seru-seru aja guru. Yang serius ya, Iya. yang seru biar nggak ngantuk. ngantuk ke Cinere pulangnya lewat Subang. Cakep. Nenek-nenek emang gue sayang kan begitu. Iya. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah-mudahan ngacir, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Habiban Al-Mahbub Ali Zainal. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, alhamdulillah. Dan saya juga ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu yang kita sering kita makan, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. What's your name? My name is Uliati. Nenek-nenek pintar bahasa Inggris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuli apa Uli? Uli. Oh, dimakan mulu dia. Jangan, Ustaz. Lah jangan ya. Ya Allah, dari majelis taklim mana nih, Mbak Uli? Majelis Taklim Masjid At-Taubah Subang. Subang. Iya. Oh, berarti tadi pandunya pas ya? Iya. Iya, nenek-nenek. Ya Allah, semuanya hebat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pemirsa kita membahas terlalu dalam ilmunya, tapi kita baca yang tartil ya, karena perintah Allah. Waratilil Qur'ana tartila. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru roh, padahal saya bacanya sudah ngeden ya Allah, nenek-nenek ya Allah. Nah, kita akan dibacakan yaitu surah Muhammad, surah yang ke-47, ayatnya adalah 18. Silakan Bu Uli bacain satu ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata ta'tiyahum baghtah. Faqad jaa asratuha. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم صدق الله العظيم. Bu Uli dulu ngajinya sama di rumah itu kan ada ustazahnya. Iya. Itu talaki langsung sama gurunya ya? Sama gurunya. Berhadapan langsung sama gurunya. Bareng-bareng Ustaz. Nah Allah, alhamdulillah. Ini karena masih nervous. Iya. Masya Allah. Biasa nggak didengerin, sekarang didengerin ya. Ini se-Indonesia lagi, Masya Allah. Kalau ngajinya kagak hebat, nah bukan nenek-nenek ya. Aki-aki saya Bang Leo ya Allah. Nah, para pemirsa, mari kita baca bersama-sama dengan nada yang saya bawakan agar mudah dipraktekkan untuk membaca Al-Quran. Sebelumnya, mama, 1, 2, 3. Mama. Masya Allah. Ini bapak-bapaknya ngiri ntar di rumah ya. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makan getuk daunnya ngelembreh, yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh. Ya Allah. Ya Allah. Yuk sekarang yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. 1, 2, 3. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Alhamdulillah. Nih apa satu kata dulu ya, biar apa ngingetinnya gampang ya. Fahal yanzuruna 1, 2, 3. Fahal yanzuruna. Itu kan ada huruf ha ya. Ha. Coba bareng. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Nah, biar apa makhrajul hurufnya jelas ya. Jadi kalau kepingin gampang, ngingetinnya mudah dengan seni. Hani cinta yang pertama. Begitu ya. Ya Allah. Lah iya kan biar ini ngingetinnya gampang ya. Ha hi hu ha. 1, 2, 3. Ha hi hu ha. Dicoba Bu Uli 1, 2, 3. Fahal Ulang, ntar dulu. Ha, ya ilah. 1, 2, 3. ha Di dada. ha Lagi. ha Hi, hi hu, hu ha. Ya Allah. Ya namanya ngaji apa udah apa muda kan? Ya Allah. Illa sa'ata 1, 2, 3. illa sa'ata Ulangi lagi. illa sa'ata Coba para jamaah dengan Bu Uli 1, 2, 3. illa sa'ata. Nih Bu Uli. Illa. Kan ada lamnya, ada tasdidnya kan? Ya, Illa sa'ata 1, 2, 3. illa sa'ata Ain. ain Sa'a. sa'a Ain. ain Ain. ain Mak bareng nih. Ai'u. Biar pemirsa ngelihat bibirnya ibu-ibu ya, yang pakai gincu ya. Illa sa'ata. Illa sa'ata. Assalamualaikum. 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 Nah, biar nanti begitu sampai rumah, habis dari iNews sampai rumah, Assalamualaikum. Masya Allah, fasih bener kan begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian, anta tiyahum baghtah. Anta tiyatum baghtah. Pemirsa, ini di sini ada mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Nah, di sini dibaca ikhfa syafawi. Apa? ikhfa syafawi Samar di bib. Di bib. bibir Bibir. Di bib. Bibir. Kan di situ ada kaidahnya begini. Wadhim bilang wal mimu'in taskun ladhaba tukhtafa nahwu tasim bilahi dha qad syarafa. Kasetnya habis. Alhamdulillah. Mim mati ketemu ba dibaca ikhfa syafawi bukan nun mat. Kalau nun mati baru dibaca ikhfa iqlab ya. Kalau pakai nun mat, ini pakai hukum mim mat. Hukum apa Bu? Mim paeh. Ya ngartos tak? Ngartos. Abdi urang Sunda, urang Jawa, begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya pemirsa, ayat yang berikutnya. Ingat? Ma ya kan? Oke. Faqad jaa
asyratuha. 1, 2, 3. فقد جاء أشرتها. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Faqad jaa. Asyratuha. Bu Ulin 1, 2, 3. Faqad Ulangi lagi. Faqad jaa asyratuha. Nih dengerin. Qaf bertemu dal. Ya kan? Nah, dal itu bertemu dengan jim, ya kan? Maka di situ dibaca qalqalah. Ya, kudu mantul, ya kan? Faqad 1, 2, 3. فقد Oke, 1, 2, 3. Faqad jaa asyratuha. Kemudian yang selanjutnya, fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum. 1, 2, 3. Anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Masya Allah. Kemudian ayat yang 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. 1, 2, 3. فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر ذنبك. Oke, ini karena napasnya udah nenek-nenek, kagak mampu panjang, ya kan? Lah iya, Pak Ali memang begitu ya. Mengulangnya dari lafal wastaghfir ya Bu ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. 1, 2, 3. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa ma'wakum. 1, 2, 3. والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومثواكم. Jangan berdesis. Wamal ya. Sas ya kan? Bu Uli. Wakum. 1, 2, 3. ومثواكم. Oke, selanjutnya. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. 1, 2, 3. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. Masya Allah, cakep semuanya ya. Mudah-mudahan ini sampai surah. Kemudian nanti di rumah nih pemirsa yang ada di rumah, coba dibuka Al-Qur'annya, dibaca faida unzilat suratum muhkamat. Nah nanti dibaca di rumah dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu saja yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga orang Subang pun insya Allah majelis taklimnya selalu jaya. Amin ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita mengaji ceria bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kepada kita. Hingga Allah akan mengampuni segala macam kesalahan dan dosa selama seorang hamba tidak menyekutukannya. Selama seorang hamba itu tidak syirik kepada Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita tergelincir dengan kesyirikan. Walaupun bungkusnya adalah kebaikan.
Apa itu kesyirikan yang bungkusnya kebaikan? Ketika kita masih percaya aji-aji, jimat, dan bawaan-bawaan yang kita yakini membawa kebaikan atau madorot. Allah sudah memberikan teladan, contoh, anjuran melalui Al-Quran bagaimana cara berlindung terbaik. Apa cara terlindung terbaik? Cara berlindung terbaik adalah membaca ayat-ayat sucinya. Insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama sambut kerinduan surga terhadap kita. Jangan disia-siakan dengan cara apa? Senantiasa mengisi waktu untuk membaca Al-Quran. Yang insya Allah dengan bacaan Al-Quran yang senantiasa kita lantunkan akan membawakan kedamaian ke dalam hati kita. Yang berikutnya adalah apa? Jangan susah untuk memposisikan tangan berada di atas. Dan berikutnya adalah apa? Untuk senantiasa memperbaiki kualitas puasa dan senantiasa menjaga lisan. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mengakhiri pertemuan ini kita angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah. Ya Allah, kami semua yang punya dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Yang sedang gelisah Engkau tenangkan ya Allah. Yang sedang limah Engkau kuatkan ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat Engkau berikan kesegeraan dari hajat yang kami minta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, Al-Ustadz Hilman Fauzi, Kang Usep, dan juga Ustadz Manawir Ngacir. Terima kasih juga untuk kawan kita Azmi Alfi Syahr. Terima kasih untuk semua pemirsa di rumah dan yang ada di masjid. Dan kembali lagi Ali ingin menginformasikan untuk terus menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala